Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo mengajak ASEAN dan Australia perkuat kemitraan di usia emas 50 tahun. Di dalam sesi pertama mengenai Future Cooperation, Bapak Presiden di dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya fokus perhatian ke depan di 3 bidang. Pertama, pentingnya penguatan integritas ekonomi ASEAN dan Australia, di mana Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan kerjasama perdagangan dan investasi yang sifatnya dua arah. Dan Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara strategi yang ada yang dimiliki Australia seperti tercermin di dalam laporan Nicholas Moore dengan implementasi dari AOIP. Jadi sekali lagi Bapak Presiden menekankan pentingnya ada sinergi antara pendekatan baru Australia yang tercermin di dalam laporan strategi Australia mengenai pendekatan kepada ekonomi Asia Tenggara atau saya singkat Invested 2040 yang dibikin oleh Nicholas Moore dengan yang satunya adalah implementasi dari AOIP. Hal kedua yang ditekankan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya percepatan transisi energi, di mana dukungan Australia terhadap ASEAN Strategy for Carbon Neutrality sangat diharapkan terutama dalam bentuk investasi, kemudian akses pembiayaan inovatif dan transfer teknologi. Indonesia juga mendorong Australia untuk mendukung pembangunan EV ekosistem di ASEAN. Dan selain itu, Bapak Presiden juga menekankan bahwa Indonesia menentang kampanye hitam dan diskriminasi yang menggunakan dalih lingkungan hidup yang tidak berdasarkan bukti-bukti saintifik. Hal ketiga yang disampaikan Bapak Presiden di sesi pertama adalah pentingnya kerjasama transformasi digital. Presiden menyampaikan potensi ekonomi digital ASEAN sangat kuat. Tahun lalu perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA telah dimulai. Dan Indonesia juga berharap Australia dapat mendukung upaya transformasi digital ASEAN melalui skill development, knowledge sharing, dan kemitraan publik dan privat yang kuat. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta. Kurang lebih. Dan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61%, sangat besar sekali. Dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97%. Sebuah angka yang juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM, itu tidak salah. Dan saya senang tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut BRI, bahwa digital banking sampai ke bawah itu betul-betul berjalan di BRI. Bapak Ibu bayangkan mengelola 740.000 warung briling, agen briling, bukan sesuatu yang mudah. Dengan transaksi setiap tahun, tadi Pak Dirut menyampaikan, 1.400 triliun rupiah. Ngurusi urusan yang kecil-kecil, yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir dan diurusi oleh bank retail di mana-mana. Sekarang diambil alih oleh BRI. Ini juga yang harus kita apresiasi. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI.
Senin 4 Maret 2024, Presiden Joko Widodo bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Australia guna menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN Australia. Konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia ini membahas mengenai kemitraan strategis ASEAN dan juga Australia. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pertemuan tersebut Indonesia akan mendorong penguatan kerjasama di sejumlah bidang, mulai dari integrasi ekonomi, transisi energi, hingga transformasi digital. Ke Melbourne, Australia untuk menghadiri KTT khusus ASEAN Australia. KTT ini diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Tema yang diangkat adalah A Partnership for the Future, membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Di antaranya adalah Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Perdana Menteri Kamboja. Selasa 5 Maret 2024, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Han Manet di Hotel Park Hyatt, Australia. Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor bilateral dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun lalu. Presiden juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa 5 poin konsensus dan penyelesaian krisis Myanmar. Yang mulia, Perdana Menteri Han Manet, senang dapat berjumpa kembali. His Excellency Prime Minister Han Manet, it's nice to see you again. Tahun ini kita merayakan hubungan diplomatik ke-65 dan kita perlu memperkuat kerjasama konkret di seluruh sektor. This year we celebrate the 65th anniversary of our diplomatic relationship. We need to strengthen concrete cooperation across all bilateral sectors. Untuk itu saya berharap sidang komisi kerjasama bilateral dapat dilangsungkan pada tahun ini. For that, I hope that the Bilateral Cooperation Commission meeting can be held this year. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Presiden menggarisbawahi 3 hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Di antaranya adalah peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut. Terkait investasi, Presiden menyebutkan bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur. Dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban. Presiden menekankan perlunya meningkatkan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi MOU pemberantasan kejahatan transnasional tahun 2023. Selain itu, kedua pemimpin membahas kerjasama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Selasa 5 Maret 2024, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Hotel Park Hyatt, Australia, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru. Pertemuan ini diadakan untuk membahas berbagai isu strategis dan kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang. Salah satu fokus diskusi adalah penurunan nilai perdagangan antara kedua negara yang mencapai 18% pada tahun lalu. Presiden menekankan perlunya menciptakan peluang baru untuk meningkatkan interaksi antar pelaku usaha dan perdagangan, termasuk di sektor halal. Pertemuan tersebut juga menyinggung tentang kerjasama kedua negara di kawasan Pasifik. Presiden Joko Widodo menghargai dukungan Selandia Baru terhadap implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan berharap dukungan Selandia Baru dalam Pacific Island Forum. Selasa 5 Maret 2024, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Australia. Pertemuan tersebut menggarisbawahi komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Presiden Joko Widodo juga menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Presiden Joko Widodo juga menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia. Rabu 6 Maret 2024, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerjasama antara ASEAN dan Australia dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kemitraan saat berpidato pada sesi pleno konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN-Australia di Melbourne Convention and Exhibition Centre, Australia. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa ASEAN dan Australia berbagi tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan tersebut. Presiden menyatakan bahwa ASEAN diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi global dan menduduki peringkat keempat dunia pada tahun 2040 mendatang. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang yang sebagian besarnya adalah tenaga kerja muda dengan literasi teknologi yang tinggi, Presiden menekankan pentingnya dukungan Australia untuk memaksimalkan potensi itu. Di dalam sesi pertama mengenai future cooperation, Bapak Presiden di dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya fokus perhatian ke depan di 3 bidang. Pertama, pentingnya penguatan integritas ekonomi ASEAN dan Australia, di mana Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan kerjasama perdagangan dan investasi yang sifatnya dua arah. Dan Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara strategi yang dimiliki Australia seperti tercermin di dalam laporan Nicholas Moore dengan implementasi dari AOIP. Jadi sekali lagi Bapak Presiden menekankan pentingnya ada sinergi antara pendekatan baru Australia yang tercermin di dalam laporan strategi Australia mengenai pendekatan kepada ekonomi Asia Tenggara atau saya singkat Invested 2040 yang dibikin oleh Nicholas Moore dengan yang satunya adalah implementasi dari AOIP. Hal kedua yang ditekankan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya percepatan transisi energi, di mana dukungan Australia terhadap ASEAN Strategy for Carbon Neutrality sangat diharapkan terutama dalam bentuk investasi, kemudian akses pembiayaan inovatif dan transfer teknologi. Indonesia juga mendorong Australia untuk mendukung pembangunan EV ekosistem di ASEAN. Dan selain itu, Bapak Presiden juga menekankan bahwa Indonesia menentang kampanye hitam dan diskriminasi yang menggunakan dalih lingkungan hidup yang tidak berdasarkan bukti-bukti saintifik. Hal ketiga yang disampaikan Bapak Presiden di sesi pertama adalah pentingnya kerjasama transformasi digital. Presiden menyampaikan potensi ekonomi digital ASEAN sangat kuat. Tahun lalu perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA telah dimulai. Dan Indonesia juga berharap Australia dapat mendukung upaya transformasi digital ASEAN melalui skill development, knowledge sharing, dan kemitraan publik dan privat yang kuat. Presiden Joko Widodo turut menyoroti pentingnya investasi dan dukungan Australia di ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim serta kerjasama dalam bidang ekonomi digital. Menurut Presiden, dukungan Australia sangat diperlukan khususnya dalam bentuk investasi, kemudahan akses pembiayaan inovatif, serta transfer teknologi. Kamis 7 Maret 2024, Presiden Joko Widodo membuka BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara Brilian, Jakarta. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sektor usaha mikro kecil dan menengah dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Presiden menyebutkan UMKM yang berjumlah kurang lebih 60 juta berkontribusi sebesar 61% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih. Dan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61%, sangat besar sekali. Dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97%. Sebuah angka yang juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kalau kita
memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah. Dan saya senang tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut BRI bahwa digital banking sampai ke bawah itu betul-betul berjalan di BRI. Bapak Ibu bayangkan mengelola 740.000 warung briling, agen briling, bukan sesuatu yang mudah. Dengan transaksi setiap tahun, tadi Pak Dirut menyampaikan, 1.400 triliun rupiah. Ngurusi urusan yang kecil-kecil, yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir dan diurusi oleh bank retail di mana-mana. Sekarang diambil alih oleh BRI. Ini juga yang harus kita apresiasi. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyinggung tentang bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi untuk kredit usaha rakyat KUR sebesar 46 triliun rupiah yang bertujuan menurunkan suku bunga bagi usaha mikro dan kecil. Jumat 8 Maret, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja itu, Presiden Jokowi melakukan kegiatan di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Jumat 8 Maret, masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur, Presiden Jokowi meninjau alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi di Kabupaten Magetan. Mendampingi Presiden Jokowi ketika meninjau alat utama sistem persenjataan itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyaksikan penampilan atraksi udara. Dalam atraksi itu, sejumlah pesawat udara dan helikopter melakukan pelepasan bantuan dari udara. Jumat 8 Maret, Presiden Jokowi meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Madiun. Presiden mengatakan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur tersebut dilakukan di 33 ruas jalan di bagian utara dan bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kita tahu jalan-jalan yang nggak baik sekarang ini semuanya diperbaiki di 2023. Anggaran yang telah dihabiskan sebesar 14,6 triliun dan tahun ini kita juga akan teruskan dengan angka 15 triliun. Di Provinsi Jawa Timur sendiri yang di 2023 yang kita bangun adalah 33 ruas dengan panjang 275 km dengan anggaran 925 miliar rupiah hanya untuk Jawa Timur saja. Anggaran yang sangat gede loh. 925 itu. Ya, saya rasa itu. Ini nanti akan dilanjutkan lagi yang di 2024 untuk jalan-jalan yang perlu diperbaiki di Provinsi Jawa Timur dan provinsi-provinsi yang lain. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur. Jumat 8 Maret, masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur, Presiden Jokowi kepada wartawan mengatakan pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza. Presiden Jokowi kepada wartawan menjelaskan bantuan tersebut akan disalurkan dengan pesawat Hercules melalui jalur udara. Menurut Presiden, Indonesia merupakan salah satu yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke warga Palestina di Gaza. Juga kita tadi melihat peragaan ngedrop bantuan yang akan kita segera lakukan di Gaza karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza, ke rakyat Palestina dengan
lewat udara, karena lewat darat sudah sangat sulit. Lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu, kira-kira akan seperti apa dengan menggunakan pesawat Hercules. Dan ini akan segera kita bawa bantuan ke Gaza dan di-drop dari udara dengan pesawat Hercules kita. Tadi sudah disimulasi dan saya melihat hasilnya baik. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Jumat 8 Maret, Presiden Jokowi setelah melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur, melanjutkan kunjungannya di Provinsi Jawa Tengah. Presiden Jokowi di Kabupaten Karanganyar menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pusat pelatihan Paralimpik. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain mengakui pembangunan pusat pelatihan tersebut sudah lama digagas. Untuk atlet-atlet Paralimpiade atau Paralympic Training Center di Karanganyar ini akan terdiri dari gedung olahraga, ada gedung olahraganya, ada bangunan asramanya, dan ada lapangan atletiknya. Di gornya akan dilengkapi dengan kolam renang utama, kolam recovery, ada yang untuk boccia, untuk menembak, untuk tenis meja, untuk badminton, dan ruang multifungsi. Kemudian asramanya, apartemennya, ini akan terdiri dari 2 tower berlantai 5 dengan kapasitas banyak sekali 188 kamar. Ada lapangan sepak bola, lintasan atletik 400 meter, 8 lintasan lari 100 meter, ada lintasan lompat jauh, dan untuk tolak peluru dan loncat tinggi. Komplit semuanya. Dalam peresmian dimulainya pembangunan pusat pelatihan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menpora, Panglima TNI, Ketua Umum NPC, serta salah seorang staf khusus Presiden Angki Yudhistia. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutomo Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.